Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD, yang dimana kalau kita perhatikan EURUSD saat ini mengalami naik dan juga turun yang cukup banyak ya. Pergerakannya juga cukup aktif sehingga hari ini candle itu membentuk candle doji. Dimana kalau kita perhatikan dia sudah sempat naik sampai ke level harga supply areanya nih di level harga 16.054 sampai dengan 16.163, dan yang terendahnya itu ada pada level harga 1.15694. Jadi untuk kenaikan dan juga penurunan hari ini sebenarnya cukup banyak ya, karena candle juga sedang membentuk doji, dan hari ini harga itu naik untuk melakukan retest kembali di area resist yang ini. Karena kalau kita perhatikan secara tren besar untuk EURUSD memang sedang downtrend, dan saat ini tertahan penurunannya itu ada pada level harga 15.353. Oke, kita masuk ke candle 4 jam. Ya, jadi pada candle 4 jam kalau kita perhatikan untuk garisnya yang kuning ini ya, kan itu kan garis trend ya. Jadi pada saat dia breakout dari trend ini dengan momentum candle, ya dia sempat melakukan retest kembali di 15.353, dan saat ini EURUSD ketika dia menembus harga 15.694, dia langsung naik kembali ke atas ya, sesuai dengan trading plan yang kita buat ya, atau mapping yang kita buat di video ini, yaitu pada level harga 16.054 sampai dengan 16.163. Jadi untuk pergerakan EURUSD hari ini masih sesuai dengan mapping yang saya buat pada video ini. Oke, kita perhatikan kembali di candle 1 jamnya. Ya, jadi walaupun saya nggak share atau belum sempat buat video untuk EURUSD ini, tapi saya tetap update di grup Telegram ya untuk si EURUSD ini. Jadi untuk pergerakan itu masih sangat sesuai, dan hari ini EURUSD melakukan retest kembali di area yang supply areanya di sini. Kalau kita perhatikan di candle daily 1 jam ini, ya, dia sudah melakukan 2 kali retest, dan saat ini harga itu sedang bertahan di area EMA20 saya. Ya, jadi ini adalah exponential moving average yang saya gunakan. Yang merah ini adalah EMA20 dan yang orange ini adalah EMA50. Ya, jadi kalau kita perhatikan di candle daily, ya selama harga masih bertahan di atas EMA20, maka harga itu akan cenderung untuk naik kembali ke atas. Tetapi jika harga sudah berada di bawah EMA20 dan sudah berada di bawah 50, maka itu harga itu akan cenderung untuk turun ke bawah. Tapi untuk hari ini kalau kita perhatikan, harga untuk EURUSD ini cenderung bertahan di atas EMA20 dan juga EMA50-nya. Jadi kalau misalkan skenario-nya, misalkan kan ini kita sudah berada di supply area-nya ya. Kalau misalkan dia masih sideways atau dia masih belum ada penembusan, maka kita bisa melakukan sell di sini di area supply-nya, karena kalau kita perhatikan sudah 2 kali di reject ke bawah ya untuk candle 1 jamnya. Dan ketika kita mau entry buy, kita bisa tunggu di sini di 15.594 ya. Atau jika memang kita mau tunggu lagi, misalkan dia udah breakout dari si supply area ini, ya misalkan dia breakout, kita bisa tunggu di area garis kuningnya ini. Ya kalau misalkan ada rejection atau ada penurunan ya, atau enggak ada penembusan di sini ya, itu kita bisa melakukan sell. Kalau kita perhatikan di sini, misalkan kita tarik di sini Fibonacci ya. Kita tarik Fibonacci. Ini kita akan dapat untuk area-areanya. Kenapa dia bolak-balik di sini mulu? Karena kalau kita perhatikan pada area supply ini ya di 16.054 sampai dengan 16.163, itu berada pas sekali di area Fibo 050-nya.
Ya, jadi ini pas sekali berada di area Fibo 050 atau Fibo 50 yang merupakan setengah dari penurunan dari EURUSD ini. Makanya setiap dia mengenai area ini, dia langsung pullback kembali ke bawah. Lalu untuk area 1.1.1.15694 ini ya berdekatan sekali dengan Fibo 236 nih. Ya, yang merupakan penurunan terendah dia ketika dia sudah berada di area range 038 ini. Ini kan range 382 yang garis hijau ini. Oke, jadi kalau misalkan dia menembus area supply ini ya di 16054 ya sampai 16163, maka next target dia itu ada di sini. Jadi harga kalau kita perhatikan di sini ada pada level harga kita dulu karena di level harga 16.300 ya. Jadi untuk Fibo 618 ya atau golden ratio nya dari Fibonacci itu harga berada di level harga 16.300. Kita bisa tandai di sini. Ya, biasanya kalau harga sudah berada di area golden ratio Fibonacci itu akan cenderung untuk melakukan pullback kembali. Karena kalau misalkan dia mau breakout dari area 0.618 ini atau golden area dari Fibonacci, dia butuh momentum candle dan juga news yang cukup kuat untuk mendorong pergerakan harga ke atas. Jadi kalau misalkan secara teknikal ya atau secara teori, golden ratio ini atau 0.618 ini adalah area yang paling dinantikan oleh kita sebagai trader untuk melakukan entry posisi. Ya, dengan stop loss kita itu biasanya berada di ujung candle pada saat dia fake breakout. Jadi kan pada saat dia breakout itu ada sumbu candle ya. Nah, sumbu candle ini terus dia tutupnya di bawah 0.618 ini. Ya, stop loss itu yang biasa kita gunakan untuk sumbu candle itu yang akan kita gunakan sebagai stop loss. Atau karena ini kan mendekati trendline areanya ya. Jadi kita bisa patokan aja kalau misalkan harga close di atas trendline area atau di atas trendline kuning ini, ya lalu dia lanjut untuk naik ke atas lagi, ya di situ artinya kita harus segera menutup posisi karena harga itu akan segera melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita perhatikan secara jangka panjang, setiap EURUSD gagal menembus trendline kuningnya ini, setiap dia mendekati trendline kuning ini, dia selalu gagal untuk menembusnya. Jadi kita juga harus perhatikan pada saat dia breakout dari trendline ini, apakah sudah terkonfirmasi breakout atau belum. Begitupun juga dengan kita entry, apakah dia sudah terkonfirmasi untuk pullback ya atau masih melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, itu untuk entry posisi sell. Kalau misalkan kita mau entry posisi buy ya, untuk buy kali ini kita bisa menggunakan EMA 20 ya, atau kita bisa menggunakan EMA 50, atau juga kita bisa menunggu dia nih. Ini kita bisa tunggu ke bawah lagi ya di 1.15.694 nya, tunggu dia pullback ke sini ya, kita bisa entry dengan stop loss kita itu di sini. Nah, nih menggunakan ujung candle ini sebagai stop loss kita juga bisa. Ya, jadi sebenarnya stop loss itu sangat bervariatif. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga biasanya itu pakainya gimana. Dan juga untuk mapping ini dan juga entry yang saya jelaskan tadi, ya, silakan juga kalian sesuaikan kembali karena ini hanya berupa saran saja. Jadi kalian boleh ikut, boleh enggak. Oke, jadi karena juga pada saat video ini diupload ya, harga itu mungkin sudah berada jauh dari range yang ada di video ini, dan mungkin juga harga itu sudah berada pada level-level tertentu yang sudah saya jelaskan pada video ini. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai EURUSD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk keluarga atau teman kalian yang sedang melakukan aktivitas trading, silakan share video ini kepada mereka.
Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe di YouTube Dino Training ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.